Iya. Nah, itu bagaimana nanti bisa dibuat. Yang apa? Yang belum ada tanah. Iya, istilahnya kan Belum ada sertifikat itu. kalau Bapak ini kan untuk memantau program apa? Ralas. Ya, Bank Dunia yang untuk sertifikasi gratis. Jadi untuk karena laporannya ke atas kan sudah sekian ribu sekian ribu diambil. Jadi untuk memberikan laporan Bank Dunia ke publik itu perlu diadakan penelusuran kembali, gitu kan? Istilahnya membuktikan di masyarakat apakah benar yang dilaporkan itu sesuai dengan kondisi di masyarakat. Jangan sampai itu hanya sebuah hanya permainan saja gitu. Sementara itu kan butuh tanah yang sangat besar. Jadi kan Pak Jos ini Mbak Delima sama Pak Jalil itu kan melihat langsung di masyarakat dampaknya seperti apa. Terus kemarin ke Kuala Lumpur, kalau di Kuala Lumpur memang situasinya itu tim dari adjudikasi ya itu sudah datang. Cuman di Kuala Lumpur waktu itu belum bisa menaikkan data karena ada persoalan di lapangan. Jadi yang dulu tanahnya cuma 3,5 bilangnya 4, tanahnya cuma 3 bilangnya 4,5, sehingga tidak bisa naik. Sehingga sampai sekarang belum ada sertifikat yang di Kuala Lumpur. Termasuk yang rumah rumah yang dibangun YU itu juga tanahnya belum disertifikasi. Sementara kan masyarakat itu agak gusar juga kalau seandainya nanti USAID itu memaksakan diri menabrak jalan, terus masyarakat mengklaim ini milik saya, terus dasarnya apa saya memiliki rumah ini kan gitu. Kalau belum ada sertifikat. Ya, saya kira kalau yang porsinya tanah itu dibeli oleh BRR itu kan semua surat-surat tanggung jawab BRR ya. Kemudian yang ditanggung oleh APBD Kabupaten Aceh Barat itu semuanya seperti di Cok Selamat ya. Cok Selamat itu menjadi tanggung jawab Pemda Aceh Barat untuk mengeluarkan surat jual beli, apakah dalam bentuk sertifikat atau hanya sekedar surat jual beli ya. Itu sama halnya dengan kejadian di Belang Berandang kemarin. 3 malam yang lalu orang Belang Berandang ramai-ramai ke rumah saya. Setelah saya cek ternyata surat tanah itu terkendala di hukum, di bahagian hukum Sekdakap, bukan dengan Badan Pertanahan. Ini jangan salah Pak. Badan Pertanahan itu adalah dinas vertikal ya, instansi vertikal ya, bukan di bawah Pemda. Kalau BPN masih tunduk ke Banda Aceh lain ya. Kemudian oleh Badan Pertanahan dia hanya bekerja sama dengan Pemda untuk pengukuran. Ada pengukuran itu ada batas pengukuran yang dapat diperintahkan oleh Pemda. Misalnya sekian ribu meter yang kewenangan Pemda. Kemudian selebihnya itu kewenangan Pak Gubernur saya memerintahkan BPN gitu. Tapi dalam hal ini BPN selama ini saya rasa kalau yang diminta oleh Bupati untuk diukur tetap diukur, turun ke lapangan tetap diukur. Cuma kemarin ada sedikit barangkali miss antara tiga ini ada Bupati, mungkin Dewan dan Badan Pertanahan. Artinya bukan di komisi A, tapi ada sebagian komisi yang di sini kan menyampaikan seakan-akan Badan Pertanahan ini tidak bekerja. Kemudian Bupati juga terlalu lalai. Memang itu kita wajib mengingatkan ya, dari DPRD wajib mengingatkan. Mungkin cara penyampaian untuk mengingatkan itu sedikit tersenggol kiri kanan lah ya, tapi ini sudah kita luruskan, yang penting kerja yang baik. Menyangkut tanah USAID kita pelajari dulu Pak, apakah itu ditanggung semuanya oleh USAID atau beban Pemda? Karena Mak Ciani juga sudah pernah ketemu saya agar disuruh geser ke atas sedikit, Saya bilang tanah itu siapa yang bayar? Kalaupun rumah itu siapa yang bayar kalau kena rumah? Katanya USAID. Kalau USAID misalnya pindah ke atas ganti rugi tanah juga USAID. Sebenarnya bukan USAID yang bayar Pak. Siapa Pak? Rakyat Indonesia.
Oh iya, ya betul ya. Iya, maksudnya makanya iya, itu kan kita semua ya kan. iya betul. Kan itu kan apa namanya? Yang menangani kan USAID ya. Mereka menalangi saja dulu uangnya. Iya. Nanti kan kita juga bayar. Iya. Jadi kita sebagai warga negara kan juga merasa enak ya kalau misalnya. Nah, maksudnya bukan mengorbankan rakyat. apa namanya? Bukan APBD Aceh Barat yang bayar, kayak gitu. Ya kan? Ditanggung oleh pihak katakanlah pemenang tender. Walaupun itu uangnya ya nanti kan barangkali kita bayar. Jangan. Seluruh rakyat Indonesia nanti Ya, dibayar. jadi jangan semacam masa Pak Harto dulu kita dibantu IMF. Katanya dibantu, tapi akhirnya bayar, bukan dibantu, ya kan? Dicekik. Ya. Jadi kalau ada catatan berapa tempat yang sangat mendesak, berikan ke kami. Barangkali kami akan berikan ke pengisian dikoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pak Jalil barangkali Andi, ya, untuk penyelesaian masalah. Dan Boleh saya tanya Pak, apakah juga DPRD bisa sekali-sekali mengundang lembaga-lembaga kreditor ini, tukang utang ini, kayak USAID atau Bank Dunia untuk hearing dengan DPR? bisa. Ya. Tapi dengan demikian mereka merasa mereka lebih diawasi. boleh, nggak ada masalah. Soroti. Nggak ada masalah. Itu emang Ya, bagus kalau DPRD mengundang World Bank untuk menjelaskan seluruh proyek alas bagaimana. Kalau sama wartawan kan dia bisa bohong, tapi kalau sama Dewan kan. ya, cuman kita begini, yang porsi kabupaten ya, tapi yang porsi lintas provinsi kita enggak punya kewenangan, Pak. Harus DPRD. Ya, DPRA, ya. Tapi yang lokasinya di daerah kita ya kewenangan kita, Pak. Misalnya kan Jalan Melabu Banda Aceh itu kan kewenangannya di tingkat 1, Pak, ya, bukan di kita. Kita terima. Kecuali masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Misalnya kan masalah tanah dan sebagainya yang ada gangguan dengan masyarakat baru kita tangani. Nah, itu. Tutup gempa misalnya. Padahal kenapa kita enggak bicara? Ini ada bicara sekali di koran. Itu bukan porsi kita, dan beliau bicara sudah di luar porsi sebenarnya. Ya, di luar porsi, tapi tidak apa-apa untuk mengingatkan orang lain. Iya, persoalan hati nurani kan nggak ada opsinya kan? Oh iya. Sekarang kan kalau begini, kalau kita gabungkan antara bicara hati dengan bicara mulut, ini agak beda, Pak. Ya kan? Ya kan? Bicara hati sekarang sulit orang yang bicara hati. Banyak bicara mulut. Artinya kalau bicara mulut sudah bicara kepentingan, Pak. Ya, bicara kekuasaan. Tapi kalau bicara hati adalah panggilan yang maha kuasa. Ya. Ya. Mungkin ini, saya lihat beberapa tempat yang mungkin dari hasil riset yang kami lakukan itu ada beberapa daerah yang proses verifikasi itu gagal. Seperti ada apa aja di bawah ini kami belum terjawab dari permasalahan ini. Dengan contoh Suak Dapuri, dengan contoh lagi Pasir Pinang, dengan contoh lagi Kuala Lumpur. Ya, proses verifikasinya nggak jalan sampai hari ini. Oke, kita bilang yang tanah yang diberikan rumah oleh dan belum disertifikatkan, mungkin belum peralihan antara Pemda dengan masyarakat. Ya. Tapi tanah mereka yang dulunya yang tidak sangkut menyangkut dengan tanah kebebasan Pemda itu kan bisa disertifikatkan sebenarnya. Ini pun belum ada kejelasan. Mungkin ya dengan di Pasir Pinang, oke, tanah Rumah Putih tidak disertifikatkan karena masih ada masalah antara Pemda dengan masyarakat Rumah Putih yang pada saat dulu. Tapi tanah warga lain yang di Pasir Pinang kan nggak ada urusan dengan tanah Rumah Putih itu. Ya masyarakat Pinang udah puluhan tahun udah beranak cucu di situ. Begitu juga dengan Suara Puri. Sebagian tanah oke bermasalah dengan militer, tetapi kan ada tanah yang nggak masalah dengan militer. Ya. Sebenarnya kan bisa disertifikatkan. Jadi dari teman-teman riset kami ini timbul tanya-tanya, dan tanya-tanya ini belum bisa kami jawab. Mungkin ya pihak DPRD yang bisa menjelaskan sama kami ada apa di balik ini. Ya. Kalau penjelasan ada apa di balik ini, saya kira ini memang tidak ada apa-apa. Barangkali hanya proses administrasinya yang terganjal, ya.
karena di satu tempat kalau ada misalnya satu lokasi ada 3 rumah yang bermasalah, karena ini sertifikatnya sistem kita lakukan istilahnya kalau yang sekaligus Prona itu tetap terganjal persoalan yang sudah beres itu, karena ada beberapa lagi yang belum. Kemudian sebagaimana kita ketahui selama ini bahwa masalah tanah ini masalah yang sangat sensitif, masalah yang sangat-sangat sakral. Artinya bukan sedikit pejabat-pejabat yang terjebak akibat jual beli tanah Pemda. Jadi agak sedikit hati-hati melaksanakan. Malah untuk sementara supaya dapat diketahui, mungkin sudah diketahui, ada beberapa pejabat Pemda maupun anggota DPRK yang sudah masuk dalam kategori katakanlah tersangka yang ditetapkan oleh Kejati. Jadi ini membuat pejabat-pejabat lain sungguh sangat hati-hati, walaupun itu benar, ya kan? Yang benar bisa salah, apalagi yang salah nanti. Yang benar dia lakukan bisa salah, apalagi yang salah. Ini kita lihat Bupati Semelu benar dia lakukan demi ke masyarakat, demi ini demi itu, hanya proses administrasi sedikit, ya, surat izin. Tapi itu jadi salah, ya kan? Jadi salah, apalagi yang salah. Jadi ini, termasuk saya di Masjid Agung, saya ketua pembangunan Masjid Agung, tidak berani seberani saya misalnya, karena harus kita perlu koordinasi. Karena pada akhirnya nanti intinya ini kita pertanggungjawabkan semua itu. Kalau pertanggungjawabkan dengan Tuhan mungkin bicara hati nurani, ya. Tapi pertanggungjawaban dengan masyarakat, dengan dunia, bukan bicara hati nurani, Pak. Tidak mau dengar hati nurani. Data dan fakta. Ya, data dan fakta. Nah, Pak Tua, maksud saya begini, itu kan rumah ini oke, kita bilang peralihan hak. Kan pihak pertama dan pihak kedua, Pemda beli pada masyarakat yang 4 hektar itu oke, nggak masalah, karena belum pemecahan akte, pemecahan sertifikat belum lah. Ya. Nah, saya menanyakan, ini yang di pinggir jalan Kuala Lumpur ini kan nggak ada masalah dengan pembebasan itu, ini kan tanah rakyat, seharusnya kan mereka berhak disertifikasi. Nah, misalnya kalau perlu disertifikasi dapat seperti orang lain.